Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Assalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Alaya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, puji qadim li hadisin, puji hadis li qadimin, puji hadis li hadisin, puji qadim li qadimin. Milik Allah sadayana tilih hurus dausa prambut tihanap saibas dambal. Padi-padi mengembang kuning seperti permadani hanyalah milik Allah. Gunung-gunung berpayungkan alam hanyalah milik Allah. Ombak yang terbentang memanjang di tepian pantai itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan syukur yang makmur, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini di 1/2022, mudah-mudahan kita diberkahi sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Yang lagi merayakan, kita bersyukur, membacakan umur kita bertambah. Sebenarnya pada hakikatnya umur kita berkurang. Maka dengan itu jangan sia-siakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa terhadap kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Syukur bil lisan bil jinan bil arkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena tidak akan terhitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Kenikmatan, bertanya mana nikmat yang paling kecil? Bertanya mana yang paling kecil nikmat diberikan Allah terhadap kita? Yaitu nikmat nikmat wujud sebelum Adam. Nikmatnya ada sebelum tidak ada, itu paling kecil Allah ciptakan. Belum nikmat-nikmat yang lain. Fungsi hidung, fungsi telinga, fungsi mata, fungsi rambut, fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi indra peraba, indra penglihat, perasa, semuanya berfungsi. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah tidak raba, tidak enak lagi. Ada orang yang berjalan sudah tidak nikmat lagi. Ada orang yang makan sudah tidak ada rasa lagi. Ada orang yang melihat sudah tidak bisa melihat lagi. Ada orang yang sudah mendengar sudah tidak bisa mendengar lagi. Rambutnya sudah diambil, sudah botak. Ya, ada fungsinya kumis itu, masya Allah. Ada fungsinya kaki, tangan, jari-jari, buku-buku yang ada dalam tubuh kita, kulit ari, gigi, lidah, ya, dan sebagainya. Masya Allah, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji, wa idza adana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bersyukur berarti Allah akan menikmatnya ditingkatkan kembali. Kufur artinya tidak bersyukur, maka adab yang sangat pedih karena merasa merasa ini orang tidak tahu diri lah, cek bahasa ini. Sudah diberikan alam semesta, hamparan alam semesta ini, diberikan matahari, ya, kalori panas, ada ultraviolet untuk kita, tidak disyukuri lagi. Malam diberikanlah bulan dan bintang, siang diberikanlah matahari, takutnya kedinginan, diberikanlah matahari, diberikanlah gunung-gunung, diberikanlah laut di tepian pantai, gunung indah sekali, rumput-rumput hujan jadi hujan, dari hujan rumput korma tumbuh, ada paria, ada waluh, ada apel, ada semuanya makanan untuk kita makan. Ada ikan, ada ayam, ada kambing, ada kerbau, dan semuanya untuk kita, masya Allah. Begitu nikmatnya hidup sama alam semesta ini, guys. Jadi kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Kau telah berikan nikmat.
Nikmat yang begitu besar sekali, maka kalau bertafakur jangan kepada Allah, kepada ciptaan Allah saja aja udah tidak akan. Maka dengan itu hadirin yang berbahagia, hadis yang ke-47 tengah Baitul Hamdi. Apa qala Allah SAW, idza mata di mana mawat waladun abdi qala Allah taala alil malaikati babaddum walada abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabaddum samrata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamdaka wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ibnu li abdin baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Musa. Jadi bila mana seorang hamba telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para malaikat, "Sudahkah kamu cabutnya wa anak hambaku?" Mereka menjawab, "Ya Allah." Melanjutkan pertanyaan, "Sudahkah kamu mencabut nyawa buah hati anak numawat ya?" Yang jawab mereka, Allah menanyakan lagi, "Apakah yang dikatakan hambaku?" Mereka mengatakan, "Segala pujimu ya Allah." Kemudian ia menghembuskan napas yang menghabisi, kemudian Allah menutupi firman-Nya, "Bangunlah untuk hambaku ini sebuah rumah di dalam surga, dan bangunlah itu, berilah nama Baitul Hamdi, rumah pujian." Jadi samratul fuadi, buah hati, belahan jiwa. Siapa anaknya yang meninggal di waktu kecil, nanti Allah ciptakan Baitul Jan, baitun, satu tempat di surga nanti. Saya juga ada satu keguguran. Udah jadi anak dong. Ada tabungan, nanti ditanya sama orang tuanya, "Siapa itu?" Ada rumah ya, Baitul Hamdi namanya, indah sekali. Itu anaknya yang di samratul fuadi, yang meninggal ketika bayi. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada lagi yang baru 6 minggu, 3 minggu. Nah itu sama diciptakan Allah Subhanahu nanti Baitul Jannah ya, Baitul Hamdi namanya. Jangan sakit hati, bikin lagi lah, diminta sama Allah. Itu hadis menanyakan ketika kita bertanya, bagaimana anak yang sudah meninggal, apakah hidup kembali? Ya ada dong, karena di Lauhul Mahfuz tersurat dan tersirat, anaknya sekian, hartanya sekian, nyawa anak sekian, hidupnya sekian tahun, udah ada. Harus yakin, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Anak itu adalah ujian, harta adalah ujian, pangkat adalah ujian, istri adalah ujian. Seperti Nabi Ayub diuji tentang kehidupannya, diuji oleh anaknya, diuji dengan hartanya. Nabi Ibrahim jadi diuji, sama diuji. Ya, orang yang kuat ujian itu orang yang akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kuat menahan ujian? Apakah tidak? Hadis yang ke-48, al-imanu wal kibriya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi misqala habatin khardalin min iman wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqala habatin khardalin min kibriya. Rawahu Muslim. Keimanan dan kesombongan tak akan masuk neraka seorang yang dalam hatinya masih terdapat satu zarrah iman, dan tak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya masih terdapat satu zarrah dari sifat sombong. Jadi tidak akan masuk neraka kalau dalam hatinya ada satu siki sawi atau korma keimanan. Yang kedua, tidak akan masuk neraka atau surga walaupun dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Akan dihapus dulu. Rawahu Muslim. Yaqulullah azza wa jalla, akhriju minan nari man dzakarani yauman aw khawfani fi maqamin. Akhrajahu at-Tirmidzi wal Baihaqi an Anas. Allah maha mulia dan maha agung berfirman, keluarkanlah dari mereka orang yang ingat kepadaku pada suatu masa atau takut kepadaku pada suatu peristiwa. Seperti itu. Jadi Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman,
Keluarkanlah dari neraka orang yang ingat kepadaku pada suatu masa, atau takut kepadaku pada suatu peristiwa. Akhrajah Tirmidzi wal Baihaqi an Anas. Jadi takut kepada Allah. Jadi takut khaufullah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung berfirman, keluarkanlah dari neraka. Oh, jadi dikeluarkan dari neraka bagi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu itu bukan di depan manusia, tapi ketika sendiri dia malu meneteskan air mata, malu melaksanakan dosa, malu melaksanakan maksiat, sakit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan. Akan keluarkan. Atau takut kepadaku pada suatu peristiwa. Yang 50, ba'du ma fil jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam fil jannati ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Rawahu al-Bazara'i an Abi Sa'id. Sebagian apa yang ada di dalam surga? Di dalam surga terdapat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan juga belum pernah dengar oleh telinga dan juga belum pernah terlintas pada hati seseorang. Jadi nikmatnya surga itu tidak akan terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak akan tersirat dalam hati. Oh, surga itu seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Nikmatnya Masya Allah. Jelema bodoh belagug bisa melalui alim karena surga. Belagug dia kata toloyo bukan bodoh. Cuman karena nikmatnya di dunia melihat istri yang cantik saja. Wah, udah orang Libanon cantik kerelis. Istri orang cantik. Kata pada dunia biasa-biasa saja. Di akhirat makin bidadari masalah gelis teh kawanti endah kabeh-nabena. Bari moal maot deui urang teh hirup saterusna. Masa eleh ku selintas dunia saja. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan kalah oleh tipu daya setan. Ya. Nikmat surga itu tadi, di dalam surga terdapat sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum terlihat apa coba, dan juga belum pernah didengar oleh telinga. Masya Allah. Tapi gambaran dalam surga itu tajri min tahdil anhar khalidina fiha. Surga itu di bawahnya itu air yang mengalir, hijau, burung-burungnya endah, licit di sarada. Dan juga belum ada tersirat dalam hati. Oh, pasti nikmatnya. Pernahkah kita melihat keindahan bulan, indahnya gunung, indahnya pemandangan, indahnya pantai Garut Selatan, pantai Pangandaran, atau pantai Bali, atau itu mah biasa aja. Maka jangan tergoda ya. Hadis yang ke-51, Sohibus Syafa'ati wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrun. Wa biyadihi liwa'ul hamdi wala fakhrun wa ma min nabiyyi yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu sabi'i wa alumus sabba'in wala fakhrun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Sa'id. Itu syafaat artinya yang memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat. Aku adalah pemuka anak cucu Adam pada hari kiamat, tetapi aku tidak membanggakan diri. Di tanganku terletak panji pujaan, tetapi aku tidak membanggakan diri. Dan tidak ada seorang pun nabi, baik Adam atau lainnya pada hari itu, melainkan berada di bawah naungan panjiku. Aku pun orang yang pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama menerima syafaat, tetapi juga tidak membanggakan diri. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat terhadap kita. Ringsa kabe jalma murunaka Nabi Adam tengah dawuh mal bisa nyapatan pernah ngalakukan dosa naon ngadahul bulahul di
bring deui Adam Idris ka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ayub dan sebagainya. Tidak memberikan syafaat kecuali memberikan syafaat, yaitu kajian besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan syafaat kepada umatnya, semuanya akan dihisab di mizan karena panasnya, masya Allah. Tapi ada khusus spesial, khusus orang yang suka membacakan salawat, suka membacakan Al-Quran, al-hadis, sunnah Nabi dilakukan, nanti akan mendapat syafaat khusus. Ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus membacakan terus salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyak salawatnya, ada salawat munfarijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Itu Qamarun sidina nabi qamarun wa jamil sidina nabi wa jamil wa kamil mustafa kal waradinadi. Nah, seperti itu. Banyak salawat-salawatnya. Ada Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Bibi ya Habiballah, ya Rasulullah. Nah, banyak ya salawat. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW Rasul akan memberikan syafaat pertama kepada siapa? Umatnya. Ummati. Siapa umatnya? Melaksanakan sunnah Nabi baginda Muhammad SAW, suka membacakan salawat, yang melaksanakan atau baca Al-Quran, itu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-52, la aftaha li ahadin qablaka. Wa qala sallallahu ati babal jannati pastabti. Fayaqulul khazin man anta, faqulu Muhammadun, fayaqulu bika umirtu ala abtaha li ahadin qablaka. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Anas. Jadi aku tak membukakan pintu untuk seorang sebelummu. Aku mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan. Maka tiba-tiba bertanya, penjaga pintu siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad, penjaga pintu berkah, hanya untukmu aku diperintahkan agar aku tidak sekali-kali membuka pintu untuk seorang sebelummu. Jadi pintu Miftahul Jannah la ilaha illallah gitu. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi pintu surga itu pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dibukakan selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Setelah itu umatnya. Dengan itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di tahun baru yang sangat mulia ini. Kita baru niat kita, program kita, planning kita ke depan 360 hari kita terdapat cita-cita kita sampai tujuan kita. Ingin rumah, ingin pesantren, ingin sampai sukses kita, ingin membahagiakan orang tua, ingin beli mobil beli apa sebagainya, dan kita jangan lupa iman kita harus bertambah. Ya, iman harus bertambah, kecintaan kita terhadap Allah harus bertambah, ilmu juga harus bertambah. Jangan sampai kita diam di suatu tempat saja, duduk termenung berpangku tangan, sugan, tapi kita harus bekerja keras, usaha dan doa.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta terhadap Al-Quran, sunnah Nabi, dan hadis. Kita tersayang kepada orang tua, sayang kepada guru-guru kita, sayang kepada anak yatim, piatu, berkah untuk kita. Khutmah subhanahu wa ta'ala, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.